Ya, malam ini kita masih akan menyimak satu energi positif dan paparan konkret dari aksi-aksi hebat yang beliau lakukan. Beliau adalah Bapak Kang Randy Saputra. Aku nggak manggil Bapak lah ya, nanti tiba tua. Kang Randy Saputra, beliau ada pemerhati ekonomi koperasi, lahir di Balikpapan 1 Juli 1986. Beliau adalah CEO Keke Group. Di situ ada Keke Busana, Berdaya Tour, Yayasan Keke Berdaya. Beliau membangun komunitas muda berdaya, trainer untuk program UMKM binaan, Telkom, dan upgrading Wardah Kosmetik. Dan yang lagi ngehits, co-founder Berkah Box. Ini adalah gerakan sosial berbagi nasi box di masjid-masjid yang telah dibagikan 475.000 box nasi dalam 42 pekan terakhir. Buku dan film, setahu saya sudah jadi film. 2 Kodi Kartika. Kang Randy, punten ya. agak dicepatkan nanti supaya tidak bablas waktunya. Waktu dan tempat dipersilakan. Nuhun, Kang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja karena ini sudah cukup larut ya. Jadi saya ingin memaparkan 15 menit ini kepada kawan-kawan Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas Riau. Nah, ini saya sudah ada copy di chat tulisan saya tentang Fonterra. Jadi saya sudah tempel link dari salah satu web yang mengkopas tulisan Facebook saya tentang koperasi. Puzzle yang hilang nanti bisa dibaca dan bisa dikopas oleh Bapak Ibu ke catatan notes-nya untuk kemudian nanti disimak. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Pak Profesor, Ayahanda Profesor sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa koperasi itu sosial konglomerasi. Kenapa sih jadi masalah kita harus memperjuangkan sosial konglomerasi? Karena kesejahteraan itu bukan hanya sekedar besaran. Maka dari itu berkali-kali tadi Pak Prof berbicara tentang SDG, ya, Development Goals. Karena kalau kita berbicara tentang PDB, kita akan tertipu dengan angka 1.000 triliun. 1 triliun dolar, itu 14.000 triliun rupiah, ya. Hampir putaran PDB yang dimiliki oleh Indonesia itu gede. Kita masuk G7. Tapi kemudian ketika kita bicara per kapitanya itu sangat jauh karena dibagi hampir 270 juta orang, ketemu angka 4.000 dolar. 4.000 dolar pendapatan per kapita GDP itu juga sebetulnya ilusi. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan Gini ratio ketimpangan economic gap. Dimana kalau dalam catatan lembaga penjamin simpanan itu, satu Indonesia ini uang ada 5.300 triliun, sekitar 2.600 triliun hanya beredar di 0,009% nasabah, atau hanya beredar di 126.000 nomor rekening. Itu data dari Kata Data ID, ya, valid. Jadi 50% uang itu beredar di sedikit orang. Kenapa? Karena tadi private-nya yang kemudian jalan terus private-nya. Sementara koperasi ini sebetulnya asal-usulnya apa sih? Bung Hatta itu kemudian sekolah di Eropa, waktu liburan dia nggak pulang ke Indonesia, dia melihat negara-negara Eropa, terutama negara-negara sosialis Skandinavia itu dia melihat koperasi itu ratusan ribu member. Dan sekarang kan kalau kita ke Eropa, itu co-op, ya, yang tulisannya bukan corp, tapi co-op, bukan corp, ya, koperasi, lebih kaya daripada private sector. Nah, maka dari itu spiritnya kenapa kok ekonomi yang harusnya berjamaah sama-sama rame-rame ini kemudian tanda petik kalah gitu. Apa yang terjadi? Nah, saya mengevaluasinya, membandingkannya sebentar saja ini dengan Fonterra, ya. Jadi saya lihat dulu kasusnya. Kasusnya itu gini. Fonterra itu koperasi besar penyedia susu, outputnya dry powder milk di New Zealand, Fonterra. Membernya cuma 10.000. Ya, membernya 10.000, mereka mengenerate bahkan sampai 30% APBN, 50% lebih APBN itu dari susu itu, lalu kemudian menyuplai 20% kebutuhan dunia. Ya.
Jadi konon populasi New Zealand itu cuma 2 juta atau 5 juta, 2 jutaan, tapi kemudian sapinya lebih banyak daripada populasinya. Nah, yang terjadi sebetulnya, kisahnya kan begini, ada petani sapi perah, yang kemudian kerjanya sangat panjang, dan mereka betul-betul soko gurunya ekonomi, karena mereka peternak sapi perah, yang kemudian harus menjual susu sapi perahnya kepada industri pengolahan. Sampai sini dulu nih. Jadi ada peternak harus jual ke industri pengolahan. Permasalahannya, peternak nggak mungkin punya industri pengolahan, karena industri pengolahan modal besar, swasta. Maka sekitar 100 tahun yang lalu, para pendiri Fonterra bilang, kenapa kita nggak kumpulin uang? Bentuknya kooperasi. Maka mereka kumpulin uang, mereka bikin sama-sama unit pengolahan, supaya bisa beli susu sapi ini. Jadi, industri hilirnya itu dikerjakan sama-sama oleh pelaku hulunya. Sekali lagi saya ulangi, industri hilirnya itu sama-sama dikerjakan oleh pelaku hulunya. Maka, industri pengolahan susu yang harus di UHT misalnya, pasteurisasi dan seterusnya, hingga jadi dry powder, itu kemudian harus membeli dengan harga terbaik. Ya, karena ini milik rame-rame. Nah, sekarang ada petani ya harusnya kooperasinya kooperasi penggilingan gabah. Jadi harus nyambung begitu. Saya kemarin juga misalnya ke Gorontalo. Gorontalo itu tuna kalau lagi bagus-bagusnya harga tinggi. Begitu Desember, Oktober, harga tuna jatuh sirip kuning. Mereka nggak punya storage, cold storage. Coba sekedar cold storage saja nggak punya. Karena investasinya tinggi. Padahal kalau nelayan itu mengumpul uang, lalu kemudian bikin storage sama-sama, mereka bisa nabung ikan tuna itu. Jadi sebetulnya konsep koperasi ini harus dilekatkan pada ekosistem pelaku. Nah sekarang ini suka nggak nyambung apa? Satu perusahaan dipaksa dengan regulasi. Ayo koperasi kumpul. Koperasi ini kan sebetulnya spiritnya kan melawan putaran uang di kelompok tertentu. Malah begitu kumpul-kumpul potong gaji untuk iuran koperasi, malah koperasinya taruh di bank lagi gitu. Malah jadi koperasi simpan pinjam. Ini menurut saya Bung Hatta rasanya nggak begitu visinya. Ya, makanya saya ngomongnya terbuka aja karena saya orang lapangan, tidak terikat akademik atau kampus atau apa. Saya ada di sektor swasta. Ini juga siang tadi saya baru rapat sapi super. Jadi kami mau develop sapi perah yang 25 sampai 30 liter dalam kurun waktu 3 tahun, 8 tahun laktasi. Nah ini pendekatannya juga koperasi, ya. Jadi teman-teman sekalian, kita sekarang harus kemudian melekatkan koperasi ini pada ekosistem bisnisnya. Itu yang jadi utama. Bukan pada ngumpul-ngumpul uangnya. Nah sekarang ini saya lihat teman saya ada masjid punya jamaah, ayo kumpul-kumpul uang koperasi. Nggak nyambung. Ini mau ngapain uang dikumpul-kumpulin? Ayo kita kumpul-kumpulin uang. Bahkan sekarang pertanyaannya begini, kok tiba-tiba koperasi pusing sama dana bergulir dari LPDB? Benar, APBN harus punya trigger pada koperasi. Tapi kalau kita lihat rumus koperasi, dari rakyat itulah, dari publik itulah yang kemudian anggota koperasi itulah yang kemudian mensupport dananya, gitu loh. Bahkan salah satu negara bagian di Amerika Serikat kan ada beberapa ratus ribu orang sama-sama kompak pinjam dari bank, ditarik uang dari bank, dikumpulin, lalu kemudian diputar jadi koperasi sama-sama. Artinya ini sekarang permasalahan mindset ada pada sisi di lapangan. Maka saya simpulkan, satu, koperasi dibangun pada ekosistem yang tidak nyambung dengan bisnisnya. Harusnya peternak ayam bikin koperasi hatchery, penetasan. Kan sekarang ini de-olcik susah karena penetasan swasta yang mengontrol harga di swasta. Padahal kalau 10.000 peternak ayam kompak, 10.000 itu donate 10 juta saja per satu peternak, itu sudah 100 miliar. Itu bisa bikin industri penetasan. Bisa punya parent stock bahkan. Itu satu. Jadi harus bikin yang nyambung ekosistemnya. Maka yang diperlukan di sini adalah solidarity leader. Solidarity leader yang jalan ke peternak ayam, mengedukasi, yang jalan ke para nelayan. Sekarang nelayan kita di Gorontalo habis dapat ikan judi, habis dapat ikan senang-senang foya-foya, padahal uangnya bisa jadi cold storage gitu. Nah ini satu di titik lapangan. Yang kedua, di akuntabilitas.
ya. Jadi tadi saya juga meeting, kita bangun akuntabilitas itu gimana caranya kalau anggota koperasi yang kemudian menitipkan tanda petik sapi atau punya sapi atau tanda petik investasi sapi, sapinya jelas sapi yang mana, lalu kemudian satu hari itu produksinya berapa liter, bagi hasilnya satu bulan berapa, kan sekarang harga susu sapi perah di 6.000, 6.300. Jadi kalau sapinya sapi super, kita dapat dari Balai Pengembangan Bibit itu sekitar 27 jutaan. Nah itu bisa tinggal dikali saja, 25 liter dikali 6.000 sekian, dikali 30 hari, dry off-nya kapan, berapa bulan dia tidak menyusui dan seterusnya. Nah, ini perlu ada teknologi, pendekatan teknologi untuk akuntabilitas, trust, ya. Dan digital 4.0 sebetulnya mendukung itu. Anda bisa bayangkan dulu kalau nggak ada digital 4.0, gimana caranya kita punya anggota koperasi 4 juta orang dan bisa berkomunikasi dengan detail ke 4 juta orang. Ya teknologi 4.0 lah. Itu poin yang kedua saya catat, dan yang terakhir mengakhiri provokasi saya kepada teman-teman ini. Jadi supaya koperasi ini cepat berubah. Yang ketiga ini gini loh. Koperasi ini yang saya lihat begitu saya lihat di lapangan, kolektif kolegialnya salah arah. Jadi karena ini kan uang rame-rame, semuanya mau bicara. Anda bisa bayangkan 100.000 orang semuanya mau bicara, itu pusing pengelola. Apa yang membuat Fonterra itu berhasil? Ada 6 pabrik Fonterra itu di New Zealand, ya. Mereka punya 200 ilmuwan S3. Mereka punya 2 research lab, ya. Mereka punya 10.000 afiliasi peternakan. Bahkan mereka bisa memfinance peternak, ya. Bisa memfinance peternak. Mereka punya hulu hilir, ya. Kenapa Fonterra bisa begitu? Karena dibangun oleh manajemen board yang profesional. Jadi 10.000 orang mempercayakan pada CEO Fonterra. Mereka bertanggung jawab. Jadi gini loh, sebetulnya koperasi itu TBK juga, tapi TBK pemegang sahamnya anggota. Nah, anggota itu cukup percaya sama board. Nah, sekarang lucu, ketua koperasi yang ahli ngumpulin uang itu disuruh ngelola bisnis. Itu yang bikin kacau. Karena tukang kumpulin uang atau tukang mobilisasi itu kan belum tentu bisa bisnis. Saya terbuka aja. Runyam koperasi kita ini. Karena yang ngumpulin uang pengen, gue pengurus dong, kan gue yang ngumpulin uang. Ya ente pinter ngumpulin uang, tapi ente nggak ngerti sapi. Makronutriens, mikronutriens, nggak ngerti. Ini rusak jadinya. Makanya penting nih, profesor dan orang-orang di lapangan. Kalau saya di lapangan ya, preman. Pokoknya kita execute di lapangan, sapi, kita execute program wakaf produktif, semua kita jabanin lah. Tapi yang jadi permasalahan itu, ini koperasi bisa beres kalau misalnya sudut pandang. Saya malah sudut pandangnya nggak ke negara. Koperasi itu, mohon maaf ya, nggak gitu-gitu butuh negara. Dilindungi aja nggak usah diganggu, Pak. Halo, dilindungi aja nggak usah diganggu. Kayak koperasi di Singapura nggak dipajak. Apa sih logika pajak itu? Logika pajak itu pemerataan, Pak. Equality, itu logika pajak. Jadi, orang kaya dipajak progresif supaya merata. Ditarik itu pajak progresif. Makanya kalau Anda lihat di Norwegia, pajak itu sampai 30%. Ditarik untuk sekolah gratis dan seterusnya. Lah, koperasi kan sudah merata. Makanya koperasi di Singapura nggak ada pajak. Itu yang penting, intinya negara nggak ganggu koperasi, itu aja. Nggak usah ribut dana LPDB segala macam. Runyam lagi kelai-kelai pakai dana LPDB kementerian segala macam. Cuma jadi bancakan aja. Ujungnya nanti nggak bisa bertanggung jawab, pidana dan segala macam. Ribut ini di lapangan. Dana-dana pemerintah. Jadi lupakanlah yang begitu-begitu. Tuk, lupakanlah dulu. Kita fokus ke lapangan, execute di lapangan. Dan insya Allah kalau kita disiplin bisa. Ini Kalimantan Barat, kami mulai merapikan petani kelapa. Jadi kita kelapa sudah ekspor beberapa saat. Nah ini kelapa mau kita kasih nilai tambahnya naik lagi. Batoknya kita bisa bikin briket. Saya sudah komunikasi sama Dubai. Ini mereka senang sama briket kita dari kelapa. Jadi anyway, yang penting execute di lapangan. Negara kasih regulasi, nggak diganggu. Kawan-kawan didukung, udah. Negara kasih jalan, semestanya disiapkan, dan kita ngerti ini koperasi ini makhluk apa. Jadi berhenti jadikan koperasi tempat ngumpul-ngumpul uang, habis itu mikir. Habis ngumpul uang baru mikir. Kita ngapain ya? Jadi nggak jelas, nggak ada kepentingan. Kalau membernya Fonterra, koperasinya Fonterra, mereka kumpulin dana, bikin unit pengolahan, itu jadi nyambung gitu loh. Mereka support.
sama-sama peternak ayam, sama-sama butuh DO-CIK, sama-sama butuh benih untuk anakan ayam, namanya DOC. Industrinya namanya hatchery. Hatchery itu 60-100 miliar. Gitu loh. Kan saya dekat sama Ibu Suciati Saliman RPA, Sleman kan, Jogja. Kami ngerti industrinya itu. Ini hantunya di sini, di hatchery. Hanya industri besar. Saya bilang, kenapa nggak 10.000 peternak ayam, kumpul 10 juta, bikin koperasi hatchery. Gitu ya, udah jelas ya. Kenapa kita sekarang gelap ini? Tadi benar kata Profesor, ini koperasi makin aneh-aneh. Benar Prof, dukung Prof. Nggak jelas Prof. Koperasi mewajibkan potong gaji karyawan. Begitu dipotong masuk ke bank. Ini kalau Muhammad Hatta bangun dari kubur ini menangis ini Bung Hatta ini. Benar. Menangis ini Bung Hatta ini melihat koperasi kita ini. Nggak karuan-karuan. Bukannya jadi sosial konglomerasi, pemerataan, kesetaraan, bukannya malah membangun kesetaraan, malah balik lagi ke kapitalisme. Ya. Begitu provokasinya, terima kasih. Menutup tengah malam yang panas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.